Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Semoga dengan membaca doa tadi dapat mempermudah kita dalam memahami materi hari ini. Kita absensi dulu ya. Apakah hari ini hadir semua? Hadir, Pak. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang determinan dan inverse matrik. Lebih spesifiknya, determinan dan inverse matrik ordo 2x2. Jadi apa sih fungsi kita belajar matriks ini dan apa sih penerapannya dalam keseharian kita? Matriks banyak dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam matematika. Misalnya dalam menemukan solusi persamaan linier, transformasi linier, yakni bentuk umum dari fungsi linier. Contohnya rotasi dalam 3 dimensi. Matriks juga dapat memudahkan dalam membuat analisis mengenai suatu masalah ekonomi yang mengandung banyak variabel. Matriks juga dikaitkan dengan penggunaan program linier, input dan output baik dalam ekonomi, statistik, maupun dalam bidang pendidikan, manajemen, kimia, dan bidang-bidang teknologi lainnya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami pengertian determinan dan inverse matrik, bagaimana cara menentukan determinan dan inverse matrik yang berordo 2x2. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, Bapak akan memberikan kalian materi dan beberapa contoh soal. Setelah itu, kalian membentuk 2 kelompok untuk bekerja kelompok. Setelah itu, akan ada presentasi. Dan setelah presentasi, akan ada menyimpulkan materi secara bersama-sama. Nah, silahkan pahami contoh 1.1 yang ada di buku kalian masing-masing. Apabila ada yang tidak dipahami, silahkan tanya kepada Bapak ya. Baiklah anak-anak, apakah ada pertanyaan? Saya, Pak. Silakan Arifin. Apa yang dimaksud dengan determinan matriks? Jadi sebelum Bapak yang menjawab, apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Arifin? Tidak, Pak. Baiklah, apabila tidak ada yang menjawab pertanyaan dari Arifin, biar Bapak yang akan menjawabnya. Jadi determinan matriks itu adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur matriks perseginya. Sudah jelas Arifin jawabannya? Sudah, Pak. Baiklah, apakah ada pertanyaan lagi? Saya, Pak. Silakan Alfi. Bagaimana cara menentukan determinan suatu matriks? Nah, baik ya, bagus pertanyaannya. Jadi sebelum Bapak yang menjawab, apakah dari anak-anak ada yang bisa menjawab? Tidak, Pak. Baiklah, apabila tidak ada yang bisa menjawab, Bapak akan menjawab pertanyaannya melalui contoh matriks berikut. Ini adalah matriks A yang elemen-elemennya yaitu A, B, C, dan D. Determinan dari matriks A itu didefinisikan sebagai berikut. Determinan A sama dengan A dikali D dikurang B dikali C. Atau secara singkatnya perkalian diagonal utama dikurangi perkalian diagonal sekunder. Jadi lanjut aja ya ke contoh yang pertama supaya lebih mengerti. Contoh yang pertama, diberikan matriks B, ordonya 2x2 yang elemen-elemennya adalah 1, 4, 3, dan 8. Determinan dari B itu tadi bagaimana? Perkalian diagonal utama dikurang perkalian diagonal sekunder. Jadi diagonal pertamanya 1 dan 8, dan diagonal sekundernya 3 dan 4. Jadi diagonal utamanya 1 kali 8, dan dikurang 3 kali 4. Jadi hasilnya 1 dikali 8, 8, dikurangi 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi 8 dikurangi 12 sama dengan negatif 4. Maka determinan dari B yaitu negatif 4. Baiklah, sampai di sini sudah dimengerti anak-anak? Sudah, Pak. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Baiklah, apabila tidak ada pertanyaan, Bapak akan melanjutkan ke contoh yang kedua. Diketahui matriks P berordo 2x2 yang elemen-elemennya negatif 4, 5x,
min X, dan 20. Kemudian jika matriks P adalah matriks singular, tentukan nilai X-nya. Jadi sebelum kita melanjutkan contoh ini, kita harus mengenal dulu apa itu matriks singular. Dari anak-anak ada yang tahu tidak apa itu matriks singular? Tidak, Pak. Baiklah, apabila tidak ada yang tahu, Bapak akan menjelaskannya. Matriks singular adalah matriks yang determinannya sama dengan 0. Jadi karena P matriks singular, jadi determinannya P sama dengan 0. Kemudian kita cari determinan P seperti ini. Determinan P sama dengan 0, yang elemen-elemennya yaitu negatif 4, 5X, negatif X, 20 sama dengan 0. Jadi diagonal utama yaitu negatif 4 dikali 20. Dikurangi diagonal sekunder yaitu 5X dikalikan negatif X sama dengan 0. Hasil dari negatif 4X dikali 20 yaitu negatif 80. Dikurangi 5X kali negatif X. Hasilnya negatif 5X kuadrat karena dia singular maka sama dengan 0. Selanjutnya selesaikan persamaan ini. Diperoleh X akar 2 sama dengan 80/5. Maka hasilnya 16. Sehingga nilai X-nya itu plus minus dari akar 16. Sama dengan plus minus 4. Jadi ada kemungkinan nilai X-nya. Yang pertama, X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 4. Nah, seperti itu. Jadi catatannya apa anak-anak? Matriks singular adalah matriks yang determinannya sama dengan 0. Baiklah, apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Apabila tidak ada, Bapak akan melanjutkan ke inverse matriks berordo 2 kali 2. Nah, tadi kita sudah mengenal matriks singular, yaitu matriks yang determinannya sama dengan 0. Nah, sekarang matriks non singular, yaitu matriks yang determinannya tidak sama dengan 0. Jadi, suatu matriks itu akan mempunyai inverse apabila determinannya tidak sama dengan 0. Lambang dari inverse sendiri yaitu A inverse atau A pangkat negatif 1. Untuk rumus umum matriks inverse yaitu A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Nah, kita sudah mengenal determinan A. Sekarang ada yang baru yaitu adjoin matriks. Untuk adjoin matriks sendiri diperoleh dengan cara seperti ini. Untuk determinannya sudah jelas ya, sudah kita bahas sebelumnya. Jadi determinan A itu A dikali D dikurangi B dikali C. Kemudian untuk adjoinnya sendiri caranya adalah lihat diagonal utama dari matriks A. Kita lihat diagonal utama dari matriks A. Elemen satu-satunya A dan elemen dua-duanya D. Diagonal utamanya kita tukar elemen-elemennya jadi elemen satu-satu ditukar ke elemen dua-dua. Jadi tempatnya di pojok kanan bawah, kemudian elemen dua-dua kita tukar jadi elemen satu-satu. Jadi bertukar tempat. Selanjutnya lihat diagonal sekunder. Ini untuk diagonal sekundernya. Kita kalikan dengan negatif 1. Jadi hasilnya di matriks A itu diagonal sekundernya ada C dan D. Maka di adjoin matriks A diagonal sekundernya ada negatif C dan negatif D. Jadi untuk memperoleh adjoin matriks berordo 2 kali 2 dengan cara menukar tempat elemen-elemen diagonalnya, kemudian elemen-elemen sekundernya dikali dengan negatif 1. Jadi bisa diperoleh kesimpulan bahwa A inverse dari matriks ordo 2 kali 2 itu sebagai berikut. A inverse sama dengan 1 per A dikali D dikurang B dikali C dikali matriks ordo 2 kali 2 yang elemen-elemennya D, negatif B, negatif C, dan A. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Di sini diberikan matriks B dengan ordo 2 kali 2 yang elemen-elemennya yaitu 1, 3, 4, dan 8. Untuk mencari inverse dari B, maka kita harus tahu determinan B dan adjoin dari B. Pertama, kita tentukan dulu determinan dari B-nya. Determinan dari B, ada yang masih ingat? Diagonal utama dikalikan, dikurangi perkalian diagonal sekundernya. Jadi, 1 dikali 8 sama dengan 8, dikurang dengan 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi, 8 dikurangi 12 sama dengan negatif 4. Kemudian untuk adjoin dari matriks B, ingat-ingat lagi untuk adjoin diagonal utamanya. Kita tukar tempatnya 1, 8 jadi
8, 1. Kemudian diagonal sekundernya kita kalikan dengan negatif 1. 4 menjadi negatif 4, 3 menjadi negatif 3. Kemudian belum selesai sampai di sini ya, karena kita akan menentukan B inverse-nya. B inverse-nya sendiri seperti rumus umumnya ini. 1 per determinan, karena kita tadi sudah memperoleh determinan dari B yaitu negatif 4. Berarti di sini 1 per negatif 4 dikali dengan adjoin. Adjoin kita tadi sudah peroleh ini ya, adjoinnya. Maka dikalikan dengan matriks ini. Berarti di sini kita punya perkalian skalar. Negatif 1 per 4 itu sebagai skalar atau konstanta dikalikan dengan matriks adjoin. Perkalian skalar berarti tinggal mengalihkan konstanta negatif 1 per 4 ke setiap elemen dari matriks adjoin kita kalikan. Negatif 1 per 4 dikali 8 sama dengan negatif 2. Kemudian negatif 1 per 4 dikali negatif 3 sama dengan 3 per 4. Negatif 1 per 4 dikali negatif 4 sama dengan 1. Negatif 1 per 4 dikali 1 sama dengan negatif 1 per 4. Nah, kita sudah peroleh inverse dari B adalah ini ya. Baiklah, sampai di sini sudah dimengerti anak-anak? Sudah, Pak. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Apabila tidak ada pertanyaan, Bapak akan membagikan kalian 2 kelompok. Anggotanya silakan dipilih sendiri. Jadi Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian. Silakan berdiskusi dengan kelompok masing-masing untuk menyelesaikan masalah yang ada pada LKPD tersebut. Apabila ada yang tidak dipahami, silakan tanya kepada Bapak. Setelah itu kalian akan melakukan presentasi. Baiklah anak-anak, apakah tugasnya sudah selesai? Sudah, Pak. Jadi silakan untuk kelompok 2 presentasi yang pertama dilanjutkan oleh kelompok 1. Nah, untuk presentasi ini ada penilaiannya ya. Bapak akan menilai kelompok mana yang paling bagus. Kelompok 1 atau 2. Jadi kalian harus benar-benar bagus dalam mempresentasikannya. Bagus ya presentasi antara kedua kelompok. Silakan beri tepuk tangan untuk kita semua. Seperti yang Bapak katakan sebelumnya, setiap kelompok Bapak berikan penilaian. Dan yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu kelompok 2. Selamat untuk kelompok 2. Dan untuk kelompok 1, tetap semangat. Kalian pasti bisa lebih baik dari kelompok 2 di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, siapa dari kalian ingin menyimpulkan materi kita hari ini? Saya, Pak. Silakan Adrian. Jadi kesimpulannya apabila matriks yang determinannya 0 maka disebut matriks singular. Dan apabila matriks yang determinannya tidak sama dengan 0 maka disebut sebagai matriks non-singular, Pak. Nah, bagus ya kesimpulannya, namun masih sedikit kurang tepat. Jadi Bapak akan menambahkan, jadi kesimpulannya, suatu matriks akan mempunyai inverse jika matriks tersebut non-singular atau determinannya tidak sama dengan 0. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Sangat menyenangkan, Pak. Dan mudah dalam kita memahami materi, Pak. Nah, sebelum Bapak akhiri pertemuan kita hari ini, Bapak memiliki video pesan moral untuk kalian. Silakan nikmati videonya.
Baiklah, pesan moral dari video tersebut yaitu, berbagilah walau sekecil apapun, mungkin bagi kita tidak begitu berharga. Namun, bagi orang yang kita berikan bisa saja sangat berharga. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.